Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena mana berkat beliaulah sehingga kita bisa berkumpul di dalam ruangan ini dalam rangka presentasi pada hari ini. Selawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita, baginda kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di sini kami dari kelompok 12 materi 12 akan mempresentasikan materi tentang manusia dan aktivitas. Sebelum kita masuk ke presentasi pada hari ini, izinkanlah kami dulu untuk memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Asma Darulpa sebagai moderator atau yang memandu jalannya diskusi pada hari ini. Di dalam kelompok, di dalam materi 12 ini ada Armando Aziza, Rusdiana, Rizka Hamida, Tiara Bidasari, Karina Ramasari, dan Ayah Rizkyandi Mikaroma. Ya. Nah, kemudian sebelum memasuki presentasi, di sini ada 4 sesi. Pertama pembukaan, kedua penyampaian materi ataupun presentasi materi, ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada kesimpulan ataupun penutup. Langsung saja kita memasuki sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara presentasi pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Baik, selanjutnya adalah sesi pemaparan ataupun penyampaian materi. Langsung saja untuk penyampaian materi yang pertama kepada presentator yang bertugas dipersilakan untuk maju untuk mempresentasikan materinya. Baik, yaitu materi pertama, pengertian ruang lingkup antropologi. Antropologi memiliki dua sisi holistik di mana meneliti manusia pada tiap waktu dan tiap dimensi kemanusiaannya. Arus utama inilah secara tradisional memisahkan antropologi dari disiplin ilmu kemanusiaan lainnya yang menekankan pada perbandingan atau perbedaan budaya antar manusia. Walaupun begitu, sisi ini banyak diperdebatkan dan menjadi kontroversi sehingga metode antropologi sekarang seringkali dilakukan pada pemusatan penelitian pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal. Selanjutnya definisi antropologi menurut para ahli. Yang pertama ada William Haviland. Antropologi adalah studi tentang umat manusia, berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Yang kedua ada David Hunter. Antropologi adalah ilmu yang lahir dari keingintahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia. Yang ketiga ada Konjeraningrat. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat, serta kebudayaan yang dihasilkan. Dari definisi-definisi tersebut dapat disusun pengertian sederhana. Antropologi yaitu sebuah ilmu yang mempelajari manusia dari segi keanekaragaman fisik serta kebudayaan atau cara-cara berperilaku, tradisi-tradisi, nilai-nilai yang dihasilkan sehingga setiap manusia yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Dengan demikian, antropologi merupakan hal yang mempelajari seluk-beluk yang terjadi dalam kehidupan manusia. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Tiara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan manusia.
Manusia adalah makhluk hidup yang memiliki kecerdasan tinggi, kemampuan untuk berbicara, berpikir, dan merasakan emosi. Manusia juga memiliki kemampuan untuk menciptakan dan menggunakan alat serta beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Secara biologis, manusia adalah spesies primata yang memiliki keunikan dalam postur tubuhnya yang bipedal atau berjalan dengan dua kaki. Manusia juga memiliki kemampuan untuk menggunakan alat-alat kompleks dan bahasa yang kompleks dalam interaksi sosialnya. Dalam perspektif filosofis, manusia juga dianggap sebagai makhluk yang mempunyai kemampuan untuk merenungkan makna dan tujuan hidupnya. Manusia juga dipandang sebagai makhluk moral yang memiliki kemampuan untuk memahami dan menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Secara sosial, manusia juga merupakan makhluk yang sangat bergantung pada interaksi dan kerjasama dengan manusia sesama manusia lainnya. Kehidupan manusia juga dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan kebiasaan yang berbeda-beda di setiap masyarakat. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kia. Apa yang dimaksud dengan aktivitas? Aktivitas manusia merujuk pada kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas manusia meliputi berbagai hal seperti bekerja, belajar, berolahraga, berkomunikasi dengan orang lain, berkumpul dengan teman atau keluarga, berbelanja, dan melakukan kegiatan hiburan lainnya. Aktivitas manusia dapat terbagi ke dalam beberapa kategori seperti aktivitas fisik, sosial, kognitif, dan emosional. Aktivitas fisik mencakup sebuah jenis aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga, berjalan, atau melakukan pekerjaan fisik. Aktivitas sosial mencakup interaksi dengan orang lain seperti berbicara, berkumpul, atau bekerja dalam kelompok. Aktivitas kognitif melibatkan proses mental seperti berpikir, belajar, dan memecahkan masalah. Aktivitas emosional melibatkan pengalaman dan pengungkapan perasaan seperti senang, sedih, cemas, atau marah. Aktivitas manusia juga dapat dihubungkan dengan kesehatan dan kesejahteraan manusia. Kegiatan fisik misalnya dapat membantu menjaga kesehatan fisik dan mental, meningkatkan keseimbangan hormonal, dan menurunkan resiko penyakit. Kegiatan sosial dapat membantu menjaga hubungan interpersonal dan memperkuat hubungan sosial. Kegiatan kognitif seperti belajar dan mengasah keterampilan dapat membantu meningkatkan kemampuan dan profesional. Kegiatan emosional seperti merawat diri dan menjaga keseimbangan emosional dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mental. Bagaimana hubungan filsafat manusia dengan filsafat antropologi? Filsafat manusia dengan antropologi adalah hubungan integral, kalau tidak bisa disebut satu kesatuan, yang mengacu pada keanekaragaman khas fisik manusia dan perkembangannya yang dipusatkan pada struktur dan susunan organ manusia. Misalnya warna kulit, tinggi badan, kapasitas otaknya, dan anggota tubuh lainnya. Sedangkan hasil karya seluruh potensi itu dibahas secara khusus. Salah satu yang terdepan, antropologi budaya. Dengan demikian, antropologi pun berhak dinyatakan sebagai filsafat yang membahas manusia, yaitu ilmu yang mempelajari manusia dari aspek keanekaragaman baik fisik maupun kebudayaannya, seperti cara mereka berperilaku, tradisi, norma, dan nilai bersama yang dianut. Yang semuanya ini akan membedakan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Artinya pula, sebagai filsafat, antropologi menjadi studi untuk mempelajari manusia, fenomena yang melingkupinya, dan kebudayaan yang dihasilkannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Arman Nur Azizah.
Materi keempat, karakteristik kajian antropologi tentang manusia. Antropologi adalah salah satu ilmu yang membahas mengenai manusia, terutama sifat manusia. Berikut beberapa karakteristik dari ilmu antropologi. Yang pertama adalah objek kajian atau manusia. Yang kedua ada pendekatan holistik dan juga relativisme. Holistik antropologi bersifat artinya mempelajari salah satu aspek dari cara hidup sekelompok orang dan menghubungkannya dengan aspek kehidupan lainnya. Relativisme budaya antropologi mencoba untuk mempelajari dan menjelaskan praktik industri atau sendiri. Yang ketiga ada penekanan terhadap pandangan informan. Antropologi fokus pada bagaimana orang-orang yang ditelitinya memahami tentang dunia mereka sendiri. Inilah yang kemudian disebut sebagai perspektif amik, yaitu mengenali pemahaman tentang laku kebudayaan dari sudut pandang para pelaku budaya itu sendiri. Yang keempat ada fokus kajian. Antropologi berfokus pada masyarakat atau komunitas kecil. Jenis-jenisnya meliputi kelompok sosial terbatas, baik mereka berada di dunia tradisional maupun modern, termasuk struktur ekonomi dan politik secara cenderung homogen dalam karakter mereka secara keseluruhan. Yang terakhir ada metode penelitian. Ciri-ciri antropologi adalah metode penelitian, utamanya yaitu etnografi, kebudayaan dan pengaruhnya terhadap kepribadian individu. Penelitian etnografi cenderung kualitatif, seperti kerja lapangan dengan memadukan beberapa teknik penelitian, seperti diskusi kelompok, observasi, lain sebagainya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator selanjutnya. Materi selanjutnya adalah pandangan Bapak Antropologi Koncaraningrat tentang antropologi. Bapak Antropologi Indonesia Koncaraningrat menyatakan bahwa mata pelajaran antropologi memusatkan perhatian pada 5 masalah mengenai makhluk hidup. Yang pertama, masalah sejarah terjadinya manusia sebagai makhluk biologis yang bermakna manusia merupakan makhluk yang memiliki raga. Dengan demikian, manusia melakukan aktivitas fisik, bertahan hidup, tumbuh dan berkembang serta berkembang biak untuk memperbanyak keturunan. Yang kedua ada masalah sejarah terjadinya aneka warna makhluk manusia. Dipandang dari sudut ciri-ciri fisik tubuhnya, dalam hal ini ciri fisik manusia tersebut dipahami sebagai kodrat yang tidak bisa diubah dan harus diterima sebagai kewajaran dalam menyikapi perbedaan yang ada. Yang ketiga ada masalah persebaran dan terjadinya ragam bahasa yang diucapkan oleh manusia di seluruh dunia. Manusia melakukan aktivitas komunikasi berbeda-beda di berbagai daerah yang membentuk tatanan pada masing-masing bahasa daerah. Bahasa merupakan inti dalam pembentukan kebudayaan. Selanjutnya yang keempat adalah masalah perkembangan, persebaran, dan terjadinya aneka ragam kebudayaan manusia di seluruh dunia. Hal ini dapat terjadi karena adanya pertukaran budaya. Pada zaman dahulu, pertukaran dan persebaran budaya bekerja melalui aktivitas perdagangan antar bangsa. Melalui aktivitas tersebut, kemudian terjadi pertukaran budaya dalam bentuk asimilasi maupun akulturasi. Yang kelima ada masalah dasar-dasar serta aneka warna kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat dan suku-suku bangsa yang tersebar di seluruh bumi pada masa kini. Suku terbentuk dari etnis yang mendiami suatu daerah dalam rentang waktu yang cukup panjang dan bertahan hidup serta menyesuaikan dengan perkembangan zamannya. Meski demikian, ada pula suku yang mempertahankan cara hidup mereka sehingga tergolong tradisional. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada presentator tadi yang sudah menyampaikan materi masing-masing. Lanjut saja kita memasuki sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Kepada audiens yang ingin bertanya mengenai materi yang sudah kami presentasikan, dipersilakan untuk mengangkat tangannya. Dan pertanyaannya nanti bisa dikirim di grup langsung dan kami akan menjawab di dalam grup tersebut. Ayo yang ingin bertanya silakan angkat tangan dulu. Ayo guys, bertanya guys. Ya, sekali lagi, apakah kepada audiens ada yang bertanya? Ya, satu menit. Oh iya, yang bertanya nanti silakan, pertanyaannya silakan dikirim di grup, nanti kami di situ ya.
Apakah masih ada? Oke, 2. Satu lagi. Yang lain lah yang belum bertanya tadi, Melinda. Jadi yang bertanya nanti ada Rizka Aulia, Putri Yasmin, dengan Melinda Cahyani. Baik, langsung saja kita ke sesi terakhir, yaitu kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan presentasi yang kami presentasikan pada hari ini. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi pada hari ini adalah manusia. Manusia adalah makhluk yang sangat aktif dan selalu melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-harinya. Pastinya manusia itu dalam kehidupan sehari-hari haruslah berbuat ataupun beraktivitas. Tidak ada manusia yang tidak melakukan aktivitas di setiap harinya. Aktivitas yang dilakukan manusia itu dapat sangat bervariasi tergantung orangnya sendiri. Dari yang sederhana seperti makan, tidur, dan beristirahat, hingga aktivitas yang lebih kompleks seperti bekerja, berinteraksi dengan orang lain, dan mengejar tujuan hidup. Dari interaksi tersebut itu merupakan interaksi yang sangat menjadi pokok ataupun kewajiban dari manusia itu sendiri. Ibarat kata itu kebutuhan khusus dari manusia itu sendiri. Aktivitas manusia juga dapat dibagi menjadi beberapa kategori seperti aktivitas fisik, sosial, kognitif, dan emosional. Kategori aktivitas ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, aktivitas fisik dapat membantu meningkatkan kesehatan fisik dan mental, dan aktivitas sosial dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial dan emosional. Yang mana kan misalkan aktivitas fisik ini kita bisa berolahraga. Nah pastinya itu dapat meningkatkan kesehatan fisik kita dan juga tubuh kita. Nah kalau aktivitas sosial ini dapat meningkatkan kesejahteraan kita antara berinteraksi dengan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Budaya dan lingkungan dapat mempengaruhi jenis dan cara aktivitas manusia. Seperti nilai-nilai dapat mempengaruhi tujuan dan arti dari aktivitas tersebut. Nah itu tadi penyampaian kesimpulan dari kelompok kami. Mungkin dengan penyampaian kesimpulan tadi maka berakhir juga presentasi dari kelompok kami pada hari ini. Marilah kita bersama-sama menutup presentasi dari kelompok kami untuk membaca basmalah. Hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya selaku moderator memohon maaf apabila dalam presentasi pada hari ini banyak kesalahan ataupun kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.